Dan selama memang mampu ya kenapa tidak, ya kan, untuk beli sepeda itu. Asal jangan dipaksakan aja. Nah, sekarang gini, boleh nggak bagi tips? Ini kan kalau misalkan tadi ada cuan dari acting, ya kan, ada cuan dari sinetron dan juga ada cuan dari bisnis. Nah, Kenang Mirdad, itu cara mengelola finansialnya gimana sih? Oke, jadi saya ini kan pekerjaan saya ini kan bisa dibilang nggak tetap ya, karena kan ya saya pengusaha, saya berusaha, terus pada saat saya syuting pun juga itu bisa dibilang bukan pekerjaan tetap, karena begitu ada syuting ya ada, begitu nggak ada gitu kan. Pokoknya kalau saya itu tuh saya ngebagi-baginya, saat ini saya ada 4 rekening. Satu tuh saya tinggal di rumah nggak saya papain, satu saya taruh di dompet yang nggak pernah saya pakai, sama 2 untuk daily activity saya. Gitu. Setiap saya dapat masukan itu biasanya yang pasti saya sisihin dulu 10% di rekening yang nggak pakai, yang di rumah gitu. Nabung lah ceritanya. Nabung itu. Terusnya habis itu, nah tergantung nih apakah saya lagi ada mau beli sesuatu atau apa. Tapi yang pasti di rekening yang saya ada di dompet yang nggak pernah saya pakai pun juga, saya taruh 5-10% lagi di situ. Gitu. Nah sisanya ya buat aktivitas saya, buat kebutuhan saya. Jadi yang pasti begitu dapat cuan, ya kan, di split dulu lah. Harus di split ya. Kalau nggak, kalau uang nyampur susah juga ya. Saya lebih mikir ke nabungnya sih mas ya, gitu loh. Karena sebanyak apapun juga kita dapat pemasukan tuh, kalau kita nggak pinter-pinter nabung itu tuh kayak juga susah juga ya untuk bisa survive sih. Nice. Nah sekarang kalau di usia berapa sekarang? Kurang lebih sekitar 35-an ya. Kalau menurut beberapa prinsip laki-laki, boys always be boys. Nah, sekarang gue pengen ngulik tentang lifestyle dan hobinya nih. Nah, seorang Kenang Mirdad itu kan kalau di sosmed itu suka kelihatan sepedaan gitu kan, sports. Nah, pertanyaan gue itu pencitraan atau memang hobinya seperti itu? Itu jelas hobi, karena tipikal saya dan tipikal keluarga saya itu bukan orang yang suka pencitraan mas. Gitu. Kalaupun memang sesekali saya ngepost di sosial media saya itu ya memang lagi pengen aja. Sebenarnya saya sering banget olahraga yang nggak saya post gitu loh. Sebenarnya olahraganya yang paling favorit apa? Sepedahan sama ya di rumah, workout sedikit lah di rumah. Jadi apa ya, mungkin setengahnya kayak nge-gym gitu kali ya? Ya karena kalau misalnya kita olahraganya sepeda doang kan kardio itu kan, jadi kurus ceking mas. Nanti saya udah nggak menarik lagi. Sebenarnya harus nambahin otot sedikit lah. Nah kalau sepedaannya sendiri ada spesifik nggak? Karena kan sepeda mungkin ada beberapa jenis. Jujur gue nggak terlalu ngerti nih tentang dunia persepedahan. Mungkin happy investor di rumah juga yang lagi nonton penasaran nih. Sebenarnya kalau hobi sepeda itu ada apa aja sih di dunia persepedahan ini nih? Sepeda itu sebenarnya kan banyak ya. Fungsinya satu sih, tetap olahraga. Tapi itu untuk jenis-jenisnya ada road bike, ada mountain bike. Banyak sih sebenarnya jenisnya mas. Gitu. Kalau Kenang sendiri yang mana? Kalau saya lebih ke road bike. Nah, boleh jelasin nggak road bike itu yang seperti apa sih gitu? Karena gue awam nih, gue nggak tahu tentang sepeda. Jadi memang berhubung saya ini tinggalnya di Jakarta, di ibu kota. Nah, road bike itu tuh sepeda yang cocoknya di jalanan aspal gitu loh. Di jalanan aspal. Yang memang cocok juga untuk di kota lah gitu. Kalau misalnya mountain bike memang bisa juga, cuman kan kayak mountain bike itu kan fungsinya sebenarnya kan lebih ke alam, kayak di tanah dan sebagainya. Dan memang berhubung lingkungan teman-teman saya itu mainnya di road bike. Jadi pertama diajakin teman-temannya road bike aja yuk. Dan memang saya tinggal di Jakarta, di kota, ya mau nggak mau ya road bike. Nah kalau sepedanya sendiri berarti beda dong ya antara road bike dan mountain bike itu? Beda. Jadi bisa nggak kita sepedaan pakai mountain bike di jalanan biasa atau sebaliknya gitu? Bisa banget. Tapi kalau memang tujuannya pengen berolahraga, itu sebenarnya agak-agak berbeda. Karena road bike itu tujuannya untuk ngebut kan. Sebenarnya kalau misalnya mountain bike beda lagi fungsinya. Tapi kalau hanya untuk mau senang-senang, olahraga fun, sangat bisa ya. Nah kalau ini kan tadi menarik nih, road bike itu untuk ngebut. Nah sebenarnya pernah tahu nggak sih speed yang average atau speed yang pernah didapat itu naik sepeda itu berapa? Ada nggak kilometer per jamnya gitu? Ada. Kita kan memang punya alat pengukur ya. Salah satu yang terkenal mereknya Garmin. Nah, kita taruh di sepeda, jadi kita bisa tahu tuh kita ada berapa kali putaran kaki, udah berapa kilometer per jam dan sebagainya. Pernah kena berapa tuh? Ingat gak?
maksimum? Saya bukan tipikal orang yang terlalu ambisius. Oke. Jadi pernah waktu itu berapa ya? Ya rata-rata 40 km per jam lah. Oh, kencang dong itu ya? Teman-teman saya ada yang sampai 50 km per jam, Mas. Oh gitu. Gitu. Mungkin kalau di dunia sepeda beda 10 km jauh kali ya? Jauh, Mas. Jauh banget. Jauh sekali. Beda 2 km per jam aja tuh rasanya udah ngos-ngosan sekali. Iya. Gitu. Soalnya kalau naik sepeda motor kan dari 40 ke 10 tinggal ngeng gitu doang kan. Iya. Kalau sepeda mungkin effortnya lebih banyak lagi gitu ya. Jauh, sangat berasa. Beda 2 km per jam aja rasanya udah sangat beda. Nah itu kalau road bike itu yang tipikal ini nggak sih, nentuin jarak kilometer dari mana ke mana gitu? Iya, biasanya kita tuh seandainya besok mau sepedahan, kita janjian dari malamnya kayak oke, besok kita ngumpul di titik kumpulnya seandainya di Senayan jam 5.30. Sampai sana kita bahas, ada namanya road captain, RC. Dia tuh yang selalu ngebimbing kita di depan karena paling berat itu tuh ngelawan angin. Oh, dia kayak ngebelah jalan gitu ya? Paling depan, Oke. kita ngikutin mereka semua. Gitu. Oke, kita rute mau kemana nih? Seandainya dari sini kita muter Bundaran HI dan sebagainya. Berapa kilo? Yang 40 kilo lah. Udah, di situ. Oh gitu. Tapi 40 kilo itu ada istirahatnya nggak, apa jalan terus gitu? Kalau kita sih biasanya enggak ya. Oke, langsung ya. Ah. Kalau nggak kuat gimana? Kalau nggak kuat ya Berhenti, minggir aja. Karena dari awal udah dikasih tahu, nanti kita finishnya di sini ya. Kalau memang kalian nggak kuat, ya udah langsung ketemu lagi di sana di tempat finish. Oh. Seperti itu. Nah, gue tuh pernah lihat gini. Waktu itu gue pernah lihat lagi ada Car Free Day, terus juga banyak yang sepedahan. Nah, terus gue lihat ada orang yang kayaknya mungkin terlalu maksain diri atau gimana, dia sampai pingsan, sampai black out gitu. Oh iya. Iya nggak sih? Iya. Nah, itu sebenarnya ada nggak tips-tips atau cara-cara untuk ngatasin supaya hal itu tuh nggak terjadi? Kalau pengalaman saya tuh, itu kan balik lagi ke heart rate ya. Karena itu kan kardio yang menurut saya tuh, wah capek banget. Di saat kita kurang tidur aja mas, itu pas heart rate kita tinggi. Gitu. Nah untungnya saya pakai alat pengukur heart rate. Oke. Gitu loh. Seperti ini. Smartwatch ya? Ini smartwatch ini, saya bisa tahu heart rate saya. Ya rumusnya tahu kan mas ya, berapa sih 230 atau 220 dikurang umur. Gitu. Itu heart rate maksimal kita. Kadang-kadang di sini juga ada alarmnya, oh sudah heart rate segitu, berarti kalau misalnya masih ngebut tapi kita nggak kuat, ya lebih baik kita mengalah, kita stop. Gitu. Jadi kita harus lebih aware sama diri sendiri ya. Jangan Mungkin ada dorongan gengsi, aduh teman-teman masih pada kuat gitu tuh, kan. Yang bahaya tuh, gengsi. Iya. Atau tiba-tiba adrenalin lagi tinggi, lagi ngebut nggak berasa, heart rate udah tinggi. Dia black out. Kalau kata orang-orang ya, pada saat black out langsung minggir, langsung duduk. Nah, katanya itu bahaya sekali. Oh gitu. Jadi lebih baik dijalanin pelan-pelan atau berdiri tapi sambil goyang-goyang gitu. Jangan langsung diam. Jangan langsung berhenti ya. Katanya seperti itu, Mas. Oh gitu. Nah, itu penting banget tuh tipsnya. Menarik. Nah, sekarang kalau dari dunia persepedahan ini, gua itu punya punya sedikit rasa bukan gelisah ya, tapi lebih rasa kayak penasaran gitu. Karena setahu gua dulu sebelum main sepeda atau sepedahan itu se-booming sekarang, itu biasanya orang sepedahan itu lebih santai. Maksudnya gini, orang sepeda apa aja, keliling-keliling komplek kayak keliling-keliling kota, pakai celana pendek biasa aja, kaos oblong biasa aja, mereka udah bisa sepedahan gitu. Cuman yang gue lihat sekarang itu banyak banget sepeda-sepeda atau penggemar sepeda yang bener-bener serius gitu. Dan gue juga pernah dapat info beberapa bahwa harga sepeda itu bahkan ada yang puluhan atau malah bisa sampai ratusan juta atau bahkan lebih. Iya benar. Nah ya kan. Nah sebenarnya menurut seorang Kenang Mirdad itu, apakah sepedahan itu harus yang seperti yang sekarang lagi booming atau sebenarnya siapapun bisa sepedahan dengan biaya berapapun dan tetap dengan senang gitu? Sebenarnya siapapun juga bisa sepedahan. Kalau yang tadi Mas bilang sekarang tuh semua harus full seragam dan sebagainya. Kalau itu dari saya sendiri, saya lebih menilai bahwa gini, coba Mas, kita sepeda tuh bangun harus pagi-pagi, ya kan, bisa pagi-pagi baru bangun, kita dipaksa diri kita untuk ganti baju semua dari head to toe, sepatu dan sebagainya. Itu kan lebih mendorong kita untuk nggak mau kita udah harus berolahraga dibanding kita olahraga cuma pakai baru bangun pakai kaos seadanya dan sebagainya. Itu jadi malah setengah-setengah, hati nggak? Gitu lah. Apa ya cara penjelasannya ya? Seragam itu tuh lebih memotivasi. Itu satu. Terus kedua yang tadi Mas bilang apa tadi, sorry pertanyaannya? Ya sekarang itu sepeda itu menjadi lifestyle yang quote unquote agak mahal gitu kayaknya ya. Nah itu menurut pandangan Kenang gimana tuh? Ya memang sih. Iya kan? Memang mahal, memang berasa juga. Tapi maksud gue gini,
orang-orang yang sekarang bersepeda itu apakah memang menurut Mas Kenang nih, apakah dia itu ngikutin lifestyle aja? Maksudnya lifestyle oke nih sekarang lagi hype sepedaan, habis itu hype-nya hilang, turun, ganti hype yang lain gitu. Atau memang hobi-hobi sepeda ini adalah hobi-hobi yang benar-benar real gitu, serius gitu? Saya yakin juga banyak yang kena korban hype ya Mas ya. Iya, pasti. Saya Iya, juga kena korban hype waktu dulu zaman pandemi. Oh, Gitu. awalnya mungkin. Awalnya mau ngapain ya, bingung, nganggur nih berapa bulan, teman-teman ada main sepeda, coba deh, ya udah ikutan. Awalnya pasti kena hype juga. Cuman habis itunya kita masih mau konsisten nggak di situ. Oke. Itu balik lagi ke diri sendiri. Toh teman-teman saya juga banyak kok sampai sekarang jatuhnya cuman kena hype doang. Yang sekarang udah nggak pernah sepedahan. Gitu. Jadi ya sebenarnya tergantung orangnya ya. Tergantung Tapi orang. mungkin hype itu ada bagusnya juga. Seenggaknya mendorong orang untuk berolahraga Yap, gitu kan. bener. Meski mau dia sesaat atau mau lanjut terus, yaitu nggak ada masalah. Yang penting ada niatan untuk olahraga ya. Dan selama memang mampu ya kenapa tidak, ya kan, untuk beli sepeda itu. Asal jangan dipaksakan aja. Nah kalau Kenang sendiri, itu gimana cara membiayai hobi supaya hobi tetap jalan, tapi finansial juga tetap sehat? Kalau saya tuh berpikir seperti ini Mas.